Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian mengikuti pelajaran hari ini dan menyimak video ini. Untuk kelas 10 hari ini, matematikanya, kita akan mempelajari mengenai fungsi dan grafik fungsi nilai mutlak. Setelah kegiatan ini, Bapak harapkan kalian bisa lebih memahami mengenai fungsi nilai mutlak maupun grafik fungsi nilai mutlaknya. Nah, di SMP, untuk fungsi dan grafik fungsi sudah pernah. Kita akan menggunakannya lagi bersamaan nanti dengan nilai mutlak itu. Nah, kita lanjutkan agar tidak terlalu lama ya. Bapak akan mulai dengan fungsi dulu. Pengertiannya yaitu adalah fungsi nilai mutlak ini, yaitu fungsi yang variabelnya berada dalam tanda mutlak. Mana yang disebut variabel? Coba perhatikan bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan nilai mutlak ax tambah b. Jadi variabelnya adalah x-nya ini. Jadi x-nya berada dalam kurung mutlak seperti ini. Atau bisa juga fx-nya itu untuk x-nya berdiri sendiri tanpa ada angka tambahan. Jadi a dan b ini nanti berupa angka. Ada juga yang dia berdiri sendiri tanpa angka tambahan. Nah, untuk contohnya mengenai fungsi nilai mutlak, coba perhatikan ini. Sebenarnya sudah ya di minggu lalu, hanya berbeda sedikit kata-katanya. Diketahui fungsi fx sama dengan nilai mutlak 2x min 3. Nilai dari f min 1 sama dengan, nah, di sini cara menjawabnya adalah gantilah setiap x dengan min 1. Kenapa? Nah, perhatikan di sini. Soalnya adalah fx. Yang diminta f min 1. Apa yang berubah? Yang berubah adalah x-nya berubah menjadi min 1. Sehingga setiap ketemu x pada 2x min 3, kita ubahlah menjadi min 1. Jadinya adalah min 1, f min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurang 3. F min 1 sama dengan 2 kali min 1 kan min 2 ya. 2 kali min 1 ini min 2 dikurangi 3. Min 2 dikurangi 3, berhutang 2, berhutang lagi 3. Jadinya adalah hutangnya min 5 ya, atau berhutang 5. Nilai mutlak dari min 5 adalah 5 ya. Nah, di sini yang harus kalian mutlakkan hanya yang berada di kurung lurusnya saja, kurung mutlak saja. Kalau yang di F-nya ini tidak perlu ya, karena dia kurungnya kurung biasa, kurung lengkung. Kalau misalkan kurung lurus, baru kita mutlakkan. Oke, lanjut ke grafiknya mungkin dulu ya. Nah, untuk grafik fungsi nilai mutlak sendiri, itu adalah ke grafik fungsi dulu, belum ke grafik fungsi nilai mutlak ya. Grafik fungsinya adalah himpunan pasangan titik-titik koordinat yang membentuk suatu garis lurus atau garis lengkung. Bukan mungkin lagi, kalian sudah pernah pelajari kok di SMP. Yang ini untuk garis yang lurus, dan ini untuk garis yang lengkung. Nah, untuk garis yang lengkung ini belum ya kita pelajari pada nilai mutlak. Yang kita pelajari pada nilai mutlak adalah yang ini, garis lurus. Nah, tapi nanti mungkin akan ada sedikit perbedaan tampilan dengan yang nilai mutlak dengan fungsi biasa. Sedangkan kalau grafik fungsi nilai mutlak itu mirip seperti grafik fungsi yang lurus ini, hanya saja nanti seperti fungsi tadi variabelnya berada dalam tanda mutlak ya. Nah, kita pelan-pelan, Bapak akan jelaskan pelan-pelan. Ini Bapak lanjut dulu ya ke ingat-ingat materi dulu. Nah, gambar grafik fungsi biasa yang tanpa kurung mutlak dulu. Semoga kalian masih ingat, kalau yang belum, perhatikan dengan baik. Nah, buatlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Ini tidak ada kurung mutlaknya dulu ya, jadi kita hitung pelan-pelan. Langkah pertama, itu adalah membuat tabel bantu dari grafik fx sama dengan 2x plus 1. Tabel bantunya seperti ini kira-kira. Kok banyak sekali Pak angkanya? Tidak masalah sebenarnya ya. Ini kenapa ada titik-titiknya di sini, itu bisa dilanjut lagi angkanya. Di sini Bapak pakai 5 angka. Ingat, kalian kalau memilih angka itu harus yang berurutan. Ya, yang berurutan. Jadi tidak bingung nanti saat penempatan angkanya. Oke, urutan tabelnya. Yang di atas ini untuk nilai X. Yang fx ini nanti kita cari nilainya. Misalkan kalau X-nya kita ganti min 2, fx-nya berapa? Terus ini koordinat X dan fx. Ya, loh. Saya di SMP itu taunya X dan Y Pak, misalkan ya. Misalkan kalian taunya
koordinat X dan Y saja. Di mana sih fx itu? Nah, fx itu sama juga berada di sumbu Y. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ketika menggambar ya. Coba ingat-ingat lagi materi sebelumnya. Oke, perhatikan langkah-langkah untuk menghitungnya. Fx sama dengan 2x plus 1. Misalkan Bapak ambil x sama dengan 0 dulu ya. Di sini Bapak tidak akan jelaskan kelima angkanya, Bapak hanya akan jelaskan 2 saja. 2 atau 3 nanti. Kalian yang mencari sisanya yang lain, biar videonya juga tidak terlalu lama ya. Untuk x sama dengan 0, itu berarti setiap ketemu x ganti dengan 0. Jadinya f0 sama dengan 2 kali 0 tambah 1. F0 sama dengan 2 kali 0 ya 0. Ditambah 1 berarti F0-nya adalah 1. Sehingga pasangan dari angka 0 ini, ya yang ditabel adalah 1. Koordinatnya menjadi 0,1. Oke. Nah, berikutnya angka yang akan kita gunakan atau akan kita coba dulu adalah min 1. X sama dengan min 1. F min 1 sama dengan 2 kali X, berarti 2 kali min 1, ditambah 1, jadinya adalah min 2 tambah 1, sehingga F min 1-nya adalah min 1. Ini tidak ada tanda mutlaknya ya, jadi kalau negatif ya biarkan saja. Berarti pasangan dari min 1 adalah min 1 juga, koordinatnya adalah min 1, min 1. Nah, untuk titik-titik yang lain, coba kalian hitung nanti sendiri, dan kemudian cocokkan jawabannya dengan yang tertera di tabel ini. Min 2 pasangannya adalah min 3, jadi nanti koordinatnya min 2, min 3. 1 pasangannya adalah 3, koordinatnya adalah 1,3. 2 pasangannya adalah 5, sehingga koordinatnya adalah 2,5. Oke? Nah, titik-titik ini seperti Bapak bilang tadi, kalau kalian mau tambah angkanya lagi untuk memastikan grafiknya, silahkan. Kalaupun tidak mau ditambah, tidak masalah. Ya. Oke, kita lanjut ke menggambar grafiknya. Nah, perhatikan tabel bantu yang tadi Bapak buat di atas ya. Ini ada 5 titik yang akan kita gunakan. Pertama, kalian cari min 2 dan min 3. Min 2, min 3 dulu ya. Berarti karena min, ini X duluan baru Y. Ya, X duluan baru Y. Tadi mungkin ada yang bertanya, Pak, Fx itu di mana? Fx itu ya di sumbu Y. Jadi kalau kalian mencari posisi angka Fx, carilah di sumbu Y. Fx sama dengan Y, atau Y sama dengan Fx. Berarti X-nya min 2, di sumbu Y kita cari min 3. Jadinya ada di sini ya, min 2, min 3, oh di sini. Terus min 1, min 1 di sini. Kemudian 0,1 titik yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 1 berarti di sini. Lanjut 1,3, X-nya 1, Y-nya 3 berarti di sini. Lanjut 2,5, X-nya 2, Y-nya 5 berarti di sini. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal dihubungkan titik-titik ini. Oke, tarik garis. Tidak perlu kalian warnai nanti ya. Tidak harus diwarnai. Ingat, dalam menggambar koordinat kartesius, sumbu X itu yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Kalau sumbu Y ke atasnya positif, ke bawahnya negatif. Jadi, kalian boleh menggambarnya di buku kotak-kotak, boleh juga di buku biasa ya. Tidak masalah. Yang penting gambarnya rapi dan tidak usah titiknya terlalu besar-besar seperti ini. Bapak hanya ingin menunjukkan di sini posisinya agar lebih jelas, ya. Oke, kalau begitu lanjut lagi. Semoga bisa dipahami. Kalau belum, silahkan tanyakan di WA boleh, di Google Classroom-nya boleh. Nah, untuk catatannya, banyak titik bantu dalam menggambar grafik fungsi biasa, yang ini maksudnya ya tanpa tanda mutlak, minimal adalah 2 titik. Tadi kenapa Pak pakai 5 titik? Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ternyata pergerakan grafiknya itu seperti ini. Kalau kalian mau pakai 2 titik, boleh, silahkan. Asal itu merupakan grafik fungsi biasa, ya, tanpa nilai mutlak. Boleh pakai hanya 2 titik saja. Nah, ini untuk versi rapi dari grafiknya, tanpa bulatan-bulatan yang terlalu besar ya. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Ya, prosesnya tadi sudah Bapak jelaskan. Sekarang
baru kita lanjutkan ke grafik fungsi nilai mutlak ya. Nah, menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Contohnya, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x. Caranya adalah sama seperti yang tadi, buat tabel bantunya dulu. Nah, tabel bantunya, Bapak senang sekali pakai 5 angka. Nah, di sini ada pengecualian ya anak-anak ya. Kalau yang untuk ada tanda mutlaknya, ini wajib minimal 5 kalian gunakan. Kenapa? Kalau menurut Bapak ya, karena untuk menunjukkan nanti proses pergerakan grafiknya. Nanti akan kelihatan kok bedanya, yang pakai tanda mutlak dan yang tidak. Ya, kalau kalian tidak ingin isi titik-titik di samping ini untuk menghemat tempat, silahkan. Nah, lanjut lagi. Perhatikan langkah-langkah menghitungnya. Untuk fx sama dengan nilai mutlak x. Seperti tadi, Bapak tidak akan jelaskan semua titiknya untuk Bapak cari nilainya. Bapak akan jelaskan Bapak akan jelaskan 2 atau 3. Kalian yang mencari sisanya, ya. Untuk x sama dengan 0 dulu, berarti kita ganti x-nya dengan 0, berarti f0 sama dengan nilai mutlak 0, ya. Berarti f0-nya sama dengan 0. Berarti pasangan dari tabel yang di 0 ini adalah 0, koordinatnya 0,0. Untuk titik titik yang dipakai berikutnya bukan titik uji ya, beda nanti titik uji kasusnya. X sama dengan min 1. Berarti f-1 sama dengan nilai mutlak min 1. Hasilnya adalah f-1 sama dengan 1. Jadi, pasangan dari angka pasangan dari angka min 1 adalah 1. Koordinatnya adalah min 1,1. Kalau x sama dengan 1, lagi 1 contohnya ya. Berarti f1-nya sama dengan nilai mutlak 1, f1 sama dengan 1. Jadi, pasangan dari angka 1 pada tabel adalah 1, koordinatnya 1,1. Untuk yang lain, 2 titik yang belum Bapak cari, ini nanti kalian bisa cari sendiri. Dengan min 2 ini pasangannya 2 ini pasangannya adalah 2, koordinatnya 2,2. Sedangkan min 2 pasangannya juga 2, koordinatnya adalah min 2,2. Nanti silahkan dihitung dengan cara yang Bapak sampaikan ya. Semoga bisa dipahami. Untuk berikutnya baru kita gambar grafiknya. Nah, berikutnya adalah menggambar grafik fungsinya. Karena ini nilai mutlak, tetap hati-hati dan teliti untuk mencari gambarnya. Nah, tabel bantunya Bapak tulis di atas, Bapak buat di atas. Kita buat koordinat kartesiusnya seperti yang tadi ya. Ingat, jarak-jaraknya harus sama. Antara 0 ke 1, 1 ke 2, 0 ke 1y-nya, 0 ke min 1, min 1 ke min 2, itu harus sama jaraknya agar grafiknya tepat. Kalau misalkan berbeda jaraknya, tidak sama, nanti kemana-mana arah grafiknya, tidak mau mengikuti bentuk yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari titik yang paling kiri, yang ini, min 2,2. Min 2,2 berarti x-nya min 2. Nah, ingat, fx itu ada di sumbu y. Jadi, untuk mencarinya, x-nya min 2, fx-nya adalah 2, berarti di sini. Nah, x-nya min 1, y-nya 1, berarti di sini. Titik ketiga 0,0, berarti di sini. Tepat di sumbu antara persilangan sumbu x, sumbu y-nya. Kemudian titik keempat 1,1, berarti di sini. Titik kelima 2,2, berarti di sini. Ya, x-nya 2, y-nya 2. Oke, pas. Sekarang grafiknya ternyata tidak lurus biasa seperti tadi ya. Ternyata dia berbelok di sini. Nah, tinggal kalian tarik garis lurus sehingga grafiknya nanti berbentuk huruf V. Sebagai catatan lagi Bapak ingatkan, banyak titik bantu dalam menggambar grafik fungsi nilai mutlak minimal adalah 5 titik ya. Seperti Bapak sampaikan, 5 titik itu agar kelihatan proses grafiknya melengkungnya di mana, biar kelihatan nanti ya. Kalau mau ditambah lebih dari 5 titik boleh ya. Pak, saya sukanya 6, silahkan tambahkan lagi. Pak, saya sukanya 10 titik, silahkan ya. Tapi Bapak sarankan minimal adalah 5 titik. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang Pak lanjutkan ke soal yang berikutnya, contoh grafik nilai mutlak yang kedua.
Oh ini versi rapinya, sorry Bapak lupa lagi. Ini versi rapinya tanpa titik-titik bulat yang besar-besar. Jadi begini nanti bentuk grafiknya ya. Oke, contoh kedua. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x dikurang 1. Oke, ada temennya sekarang. Si x ini, kalau tadi hanya x-nya sendirian, sekarang ada temennya. Untuk langkah-langkahnya sama ya, hanya saja ada tambahan langkah di awal, yaitu tentukan titik di mana grafiknya akan berbelok. Berbelok maksudnya dia akan berbentuk huruf V nih. Nah, belokannya ini di koordinat berapa, agar kita bisa menyeimbangkan grafiknya di kiri dan kanannya harus sama ya panjangnya. Seperti itu kira-kira. Nah, tentukan di mana grafik f(x) sama dengan nilai mutlak x-1 akan berbelok. Caranya gimana? Nah, buatlah yang dalam tanda mutlak menjadi sama dengan 0. Hilangkan kurung mutlaknya. Ini hanya untuk menentukan titik beloknya. Ambil x-1 karena dia dalam tanda mutlak sama dengan 0. Hilangkan kurung mutlaknya. Pindahkan -1 ke kanan, jadinya x-1 sekarang menjadi x sama dengan 0 tambah 1, x sama dengan 1. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk titik atau tabel bantunya. Nah, kenapa kita perlu mencari di mana dia berbelok? Nah, perhatikan tabel ini. X-1 ini digunakan untuk menentukan 5 angka yang tadi. Jadi di tengah-tengah taruh 1 dulu, kemudian 2 angka ke kiri, 2 angka ke kanan. 2 angka ke kiri dari 1 adalah 0 dan -1, 2 angka ke kanannya adalah 2 dan 3. Cara menghitungnya sama seperti tadi, tinggal masukkan saja nilai x-nya ke persamaan grafik. Jadinya apa, akan ambil x sama dengan 1 dulu. Berarti f1 sama dengan x-nya ganti 1, jadinya 1 -1. F1-nya sama dengan 0. Nilai mutlak 0, berarti F1-nya 0. Pasangan angka 1 di sini adalah 0 ya. Sehingga koordinat titiknya adalah 1,0. Ini akan menjadi titik belok yang tadi Pak jelaskan, yang di sini. Koordinatnya adalah 1,0 nanti. Untuk angka berikutnya, yaitu 2. F2 sama dengan 2 kurang 1. Nilai mutlak 2 kurang 1. Karena X-nya ganti 2. F2 sama dengan 1. 2 kurang 2 kan adalah 1 ya. Nilai mutlak 1 adalah 1. Sehingga pasangan dari angka 2 itu adalah 1, koordinatnya 2,1. Pasangan dari angka 3, nanti kalian hitung sendiri, pasangannya adalah 2. Ya. Koordinatnya 3,2. Pasangan dari 0 adalah 1 setelah dihitung. Koordinatnya 0,1. Pasangan dari -1 adalah 2 juga. Koordinatnya adalah -1,2. Jadi bisa kalian lihat ya. 21012. Nah, terlihat berpola ya, 21012. Nanti kita lihat di gambar grafiknya, apa benar seperti itu. Selanjutnya, baru kita menggambar. Nah, untuk menggambarnya, coba perhatikan langkah-langkah yang ini lagi. Perhatikan tabel bantu grafik f(x) sama dengan nilai mutlak x-1. Nah, di sini Bapak buat, kenapa Bapak tidak isi titik-titik lagi di sebelahnya, Pak? Nah, Bapak sudah jelaskan tadi, minimal 5 angka. Jadi ya sudah, kita pakai 5 angka saja. Ya, biar nggak terlalu banyak, menghabiskan tempat di buku kalian juga. Oh ya, Bapak, mengingatkan lagi satu, untuk hitung-hitungannya tadi, boleh kok tidak ditulis di ininya, di jawabannya nanti kalau menjawab soal. Boleh langsung seperti ini ya, soal, tabel, langsung ke jawaban. Boleh langsung seperti ini, tidak perlu lagi dibuat orang-orang yang menghitung kalau x-nya -1, f1-nya berapa, tidak perlu lagi, boleh langsung ke tabel dan ke gambar ya. Itu Bapak hanya menunjukkan caranya saja. Untuk titik pertama -1,2, oh ini biar nggak lupa, y sama dengan fx. Untuk titik yang pertama -1,2, berarti x-nya -1, y-nya 2 di sana. X-nya 0, Y-nya 1, berarti di sini X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini. X-nya 2, Y-nya 1, berarti di sini ya. X-nya 3, Y-nya 2, berarti di sini.
Nah, hati-hati nanti. Kalian harus bisa menentukan titik koordinat, ya. Karena itu pelajaran dasar, kalau nggak salah kelas 7 ya. Kelas 7, SD pun juga sudah diajari mengenai titik koordinat. Nah, langsung kita hubungkan saja grafiknya. Bapak pakai warna merah kali ini, jadi kalian tidak perlu nanti bapaknya berwarna tadi, grafiknya saya harus berwarna juga. Tidak perlu seperti itu. Warna hitam silahkan. Kan yang penting rapi dan terlihat jelas ya gambarnya ya. Oke, itu dia gambar grafiknya. Jadi V-nya tidak lagi di sini, tidak lagi di tengah-tengah. Ternyata V-nya bergeser lebih ke kanan lagi satu-satuan. Ya, untuk versi yang tanpa bulatan-bulatan banyak, bisa kalian lihat di sini. Jadi ini versi lebih rapinya nanti ya. Kalian tidak perlu buat bulatannya tadi itu besar sekali, tidak perlu. Oke. Semoga dipahami. Bapak lanjutkan ke contoh yang ketiga. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Nah, untuk 2x plus 1 ini, langkah-langkahnya, tentukan titik di mana grafik fx sama dengan nilai mutlak 2x plus 1 akan berbelok. Kenapa kita perlu cari titik beloknya? Padahal contoh nomor 1 tadi tidak pakai titik belok. Nah, karena di sini x-nya tidak sendirian. X-nya itu ada temannya. Jadi kita harus cari di mana dia berbelok. Perhatikan baik-baik. Buatlah yang dalam tanda mutlak menjadi sama dengan 0, kemudian hilangkan kurung mutlaknya. Nah, yang dalam kurung mutlak itu kan 2x plus 1. Sama dengan 0, hilangkan kurung mutlaknya. Seperti tadi, pindahkan satunya ke kanan, jadinya 2x sama dengan 0 dikurangi 1. 2x sama dengan min 1. Nah, pindahkan 2-nya sekarang. 2-nya pindah ke bawahnya min 1 karena dia dari kali. Kalau misalkan kita pindah sama dengan harus menjadi bagi. Sehingga x sama dengan min 1 per 2. Ya. Nah, kenapa 2-nya ini tidak berubah tanda seperti min 1 tadi, dari plus 1 jadi min 1, karena dia dari kali jadi bagi. Atau dari bagi jadi kali, kebalikannya, tidak merubah dari positif, tidak berubah jadi negatif, begitupun sebaliknya. Jadi tetap, kalau plus 2, tetap plus 2. Kecuali dia berpindahnya seperti tadi, plus 1 jadi min 1 ke sebelah kanan. Ya. Nah, Bapak hapus dulu yang ini agar tidak mengganggu di layar berikutnya. Oke, Bapak akan persingkat sedikit penulisannya. Jadi, titiknya adalah x sama dengan min setengah. Titik di mana dia berbelok. Langkah berikutnya, buatlah tabel bantu yang dilewati grafik fx sama dengan 2x plus 1. Seperti Bapak sampaikan tadi, tabel bantunya untuk x sama dengan min setengah ini taruh di tengah-tengah ya. Tempat beloknya itu di min setengah, di tengah-tengah. Untuk x sama dengan min setengah, wah agak sulit. Gak sulit nanti Pak, hitungnya min setengah, tidak masalah. Perhatikan dengan baik, pasti kalian bisa. Positive thinking, harus bisa. Berarti dari soal ini, jadinya adalah f min setengah, karena fx sama dengan 2 kali x, berarti 2 kali min setengah, ditambah 1. Nah, cara menghitungnya ini, karena 2 dikali min 1 per 2, 2-nya bisa kita coret karena perkalian, jadi sisanya adalah min 1. Sisanya min 1. Hasil akhirnya min 1, berarti f min setengah sama dengan min 1 tambah 1. Ternyata f min setengah adalah 0. Karena min 1 tambah 1 kan 0. Hasilnya f min setengah adalah 0. Ya, nilai mutlak 0 ya 0. Kemudian, Bapak coba lagi Oke, ini sebentar. Ini pasangannya 0, berarti koordinatnya min setengah, 0. Bapak ambil yang lain lagi. X sama dengan min 1, berarti jadinya f min 1 sama dengan 2 kali min 1 ditambah 1. Hasilnya f min 1 sama dengan min 2 tambah 1, karena 2 kali min 1 kan adalah min 2. F min 1 sama dengan min 1. Ya. F min 1 itu nilai mutlak dari min 1 adalah 1. Oke. Sehingga x min 1-nya pasangannya adalah 1, koordinatnya min 1,1. Nah, ini ada triknya. Kalau kalian ketemu, nanti silahkan dipakai. Bapak tidak akan jelaskan lebih banyak tentang triknya, silahkan. Pasangan dari min 2 adalah 3, kalau kalian hitung, jadi koordinatnya min 2,3. Pasangan dari 0, yang sebelahnya min 2, min setengah lagi 1, berarti itu 1 pasangannya. Koordinatnya 0,1. Untuk 1 pasti pasangannya 3.
koordinatnya 0,3 ya. Maka itu adalah fungsi dari mencari titik beloknya. Yang di pertengahan ini tuh fungsinya. Jadi lebih mudah kita hitung dan lebih mudah kita menggambar grafiknya. Oke, kita lanjut ke gambar grafiknya. Semoga ini paham. Ingat yang ini, yang Bapak lingkari sekarang dengan warna merah ini, maksudnya yang orek-orek yang di bawah ini, boleh kok tidak kalian tulis pada saat menjawab soal. Langsung tabel dan langsung gambar silahkan, tidak masalah ya. Langsung tabel, langsung gambar silahkan. Oke, nah menggambar grafik fungsinya, perhatikan tabel bantu grafik fx sama dengan nilai mutlak 2x plus 1. Nah ini Bapak buat lagi tabelnya yang tadi, tinggal kita buat koordinat kartesiusnya. Ingat y sama dengan fx, tinggal kita cari. Berarti koordinat pertama min 2,3 di sini, min 1,1 di sini ya, min setengah, 0. Nah ya, yang agak sulit. Min setengah itu, setengah berarti di antara 0 dan 1 kan, di sini setengah. Kalau min setengah ya di antara 0 dan min 1. Oke. Jadinya di sini titiknya min setengah, 0,1 di sini, 1,3, x-nya 1, y-nya 3 di sini. Nah, tinggal dihubungkan, ternyata grafiknya jadinya seperti ini ya. Kalau untuk ini sudah ketemu koordinat-koordinatnya tadi. Kalau untuk versi rapinya tanpa bulatan-bulatan besar, ini dia. Oke, semoga bisa dipahami untuk contoh yang ketiga. Satu contoh lagi biar lebih paham ya. Satu contoh lagi. Dan juga agar videonya tidak terlalu panjang, Bapak akan tambahkan satu contoh lagi. Contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x tambah 2. Dikurang 3. Loh, ada angka min 3 di luarnya. Apakah ini juga grafik fungsi nilai mutlak, Pak? Iya, ini grafik fungsi nilai mutlak juga. Sama seperti yang tadi. Oke, cuma cara ngitungnya nanti mungkin agak ada tambahan. Langkah-langkahnya, tentukan titik di mana grafik fx sama dengan nilai mutlak x plus 2, kemudian dikurangi 3 akan berbelok. Nah, di sini jangan ambil semuanya sampai min 3, tapi buatlah yang dalam tanda mutlak. Yang dalam tanda mutlak saja menjadi 0, hilangkan kurung mutlaknya. Mana yang berada dalam tanda mutlak? X plus 2, berarti X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 2-nya dipindah, jadinya X sama dengan 0 min 2, jadinya sama dengan X sama dengan min 2 saja. Nah, oke, hapus dulu ini yang merah-merah. Jadi biar tidak mengganggu di jendela berikutnya. Ingat ya, tadi X-nya sama dengan min 2 untuk titik beloknya. Oke, buatlah tabel bantu yang dilewati grafik fx sama dengan x plus 2 min 3. Ya, sekarang tabel bantunya. Min 2-nya, ingat titik beloknya, taruh di tengah-tengah. Kemudian di kirinya 2 angka. Setelahnya min 2 adalah min 3, min 4. Ke kanan setelahnya min 2 adalah min 1 dan 0, 2 angkanya. Ya. Nah, untuk orek-oreknya, x sama dengan min 2, itu berarti kita setiap ketemu x ganti dengan min 2. Berarti f min 2 sama dengan min 2 tambah 2, karena x-nya diubah menjadi min 2 semua, baru dikurangi 3. Yang dalam tanda mutlak hasilnya 0, mutlakkan dulu. 0 min 3 hasilnya adalah min 3. Ternyata di sini kalau misalkan dia di luar, bisa saja hasil akhirnya itu min koordinatnya. Jadi tidak selalu positif ya. Min 2 dan min 3 itu kalau koordinatnya adalah min 2, min 3. Titik yang kedua Bapak pilih adalah x sama dengan min 3. Caranya sama. F min 3 sama dengan min 3 tambah 2 dikurangi 3. F min 3-nya min 1. Ya, dalam tanda mutlak ini min 1. Baru dikurangi 3 nanti. Nilai mutlak dari min 1 adalah 1. Dikurangi 3, hasilnya min 2. Oke, berarti pasangan dari min 3 adalah min 2. Lanjut, koordinatnya adalah min 3, min 2 ya. Untuk min 4 dan angka-angka yang lain, silahkan kalian cari dan cocokkan hasilnya dengan ini. Min 4 pasangannya min 1, koordinatnya min 4, min 1. Min 1 pasangannya min 2, koordinatnya min 1, min 2.
0 pasangannya min 1, koordinatnya 0,-1. Jadi kalau kalian jeli, ada polanya yang fx-nya ini. Ya, lihat aja. Pasti kalau yang jeli pasti ketemu. Oke. Baru sekarang kita gambar grafiknya ya, lagi sedikit aja. Oke, berikutnya adalah menggambar grafik fungsinya. Perhatikan tabel bantu fx sama dengan nilai mutlak x plus 2 dikurangi 3. Ini Bapak buat lagi tabel bantunya. Di sini udah Bapak buat koordinat kartesiusnya ya. Ini y sama dengan fx, jadi dibuat seperti ini. Mohon maaf tulisannya agak jelek sedikit. Ya bukan agak jelek sedikit, jelek. Ya intinya begitu. Untuk koordinat pertama min 4, min 1 berarti ada di sini ya. Min 3, min 2 ada di sini, ke bawah sedikit. Min 2, min 3 titik yang ketiga ada di sini. Min 1, min 2 ya, titik yang keempat itu naik pasti sekarang karena dia berbelok di titik yang tengah ini, dia berbelok ya. Kemudian yang terakhir 0,-1 di sini. Nah, 0,-1 di sana. Kemudian kita tinggal buat saja grafiknya. Nah, ingat panjangkan grafiknya agak lebih panjang ya, jangan hanya berhenti di bulatan-bulatan merah ini saja. Ya, lebih dipanjangkan karena sebenarnya grafik ini bisa ditarik makin ke atas sebenarnya ini ya. Maaf tidak lurus, bisa ditarik makin ke atas. Oke. Kalau mau lihat versi rapinya, ini dia. Nah, itu ya kurang lebih grafiknya seperti itu. Semoga dari banyak contoh tadi kalian paham. Silahkan, jika belum paham, kalian tanyakan lewat WhatsApp boleh, komentar YouTube boleh, komentar Google Classroom boleh. Kemudian setelah ini silahkan kalian lanjutkan ke latihan soal. Selamat belajar. Ingat, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.